Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya masih banyak yang ngantuk ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dipaksa-paksa dikit Pak ya, biar jangan ngantuk. Belum ngopi kali katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Al-Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diberikan kita hikmah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa, dibantu kita untuk taat sampai akhir dari penghidupan kita, dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, masyaikh, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama kita ini kan sangat banyak. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu tarbiyatul Islam, ada ilmu dakwatul Islam. Semua ilmu ini sebenarnya adalah bid'ah. Tak ada zaman Nabi dan sahabat. Zaman Nabi sahabat tidak dikenal hadis sahih, hadis dhaif, hadis lemah, hadis hasan. Tetapi ini adalah namanya bid'ah hasanah. Kenapa ulama mengurai ilmu-ilmu agama ini secara rinci? Dalam rangka kemaslahatan, memudahkan kita untuk memahaminya. Ya. Jadi ilmu ini semuanya bid'ah ini Pak. Tafsir At-Tabari, Imam Tabari yang nulis, bukan sahabat, bukan Nabi. Itu tafsir paling tua. Ya. Termasuk ulumul hadis, Imam Az-Zuhri yang menulis hadis. Imam Bukhari berguru dengan Imam Az-Zuhri 150 Hijriah. Tabi'in, sahabat nggak ada nulis. Rijalul hadis nggak ada disuruh Nabi nulis ilmu hadis, nggak ada. Nggak ada zaman Nabi mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis lemah, nggak ada. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari ini salah satunya adalah ilmu tafsir. Ya, bulan lalu kita sudah menjelaskan awal-awal tafsir surah Al-Ikhlas, ya, dan ini kita lanjutkan. Al-Ikhlas secara bahasa sebenarnya dari kata khalasa, mengikhlaskan. Ya. Ayat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka disebutlah ayat Makkiyah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, tunggal, bukan satu tapi tunggal. Kalau tunggal semata wayang, satu-satunya, tidak ada duanya.
Allahus Samad, Allah tempat somad, tempat bergantung, tempat meminta seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang kufu. Kalau dalam ilmu fikih ada istilah sekupu. Sekupu itu sejajar, setarap, ya, setara. Jadi kalau disebut perempuan harus sekupu dengan suaminya, calon suaminya, artinya harus sejajar. Kalau sarjana, sama-sama sarjana. Ya, kalau dia orang berada, dari sisi hartanya sama-sama berada, itu namanya sekupu. Sebahagian ulama ada yang mewajibkan sekupu seperti Imam Hanafi. Kenapa? Karena takut terjadi ketidakharmonisan kalau tidak sekupu. Maaf nih, satu istrinya tamat SD, suaminya tamat S2. Cara berpikirnya nggak sama, takutnya nggak harmonis. Nah, paling tidak sekupu mendekati, kata Imam Hanafi. Tetapi sekupu yang harus sekupu dalam mazhab Syafi'i hanya dalam bentuk agama, sama-sama Islam. Nah, itu kalau dalam fikih. Kalau dia laki-lakinya orang kaya, orang miskin, perempuannya orang kaya, nggak ada masalah. Karena sekupu itu harus dalam agama saja. Dalam hal harta, perempuan boleh memilih siapa saja, ya. Itu perbedaan ulama mazhab dalam hal sekupu. Nah, kufu itu artinya setara, tidak ada yang setara sesuatu pun ahad, ya, dengan Allah yang ahad. Kemarin kita sudah jelaskan penamaan surah Al-Ikhlas ini tidak diambil dari surah itu, karena tidak ada kata Al-Ikhlas dalam ayat ini, sama dengan Al-Fatihah. Biasanya nama surah itu diambil dari ayatnya. Al-Baqarah, ada cerita Baqarah. Ali Imran, ada cerita Ali Imran, keluarga Imran di dalam ayat itu, surah itu. An-Nisa, ya ada cerita An-Nisa di situ. Al-Maidah, ada Al-Maidah situ. Diambil dari dalam surah itu. Tetapi Al-Ikhlas ini tidak diambil dari dalam ayat itu sendiri. Nama-nama lainnya sudah kita sebutkan, ya. Bisa at-tafrid, at-tajrid, an-najat, wilayah, ma'rifah, al-asas. Ya. Ini dari tafsir Fakhruddin Ar-Razi, kemudian dari tafsir Wahab Az-Zuhaili. Tafsir al-asas juga demikian. Tafsir katanya ini sudah kita sebutkan, ya. Qul huwallahu ahad. Qul ini perintah dari atas ke bawah. Hu ini nama Allah. Kalau saya membahasakannya nama zat. Hu Allah, ana itu panggilan nama zat. Allah itu walillahil asmaul husna. Allah itu punya asma-asma, nama-nama yang husna, yang baik. Nama-nama Allah ada nama sebutan bagi zatnya, Allah. Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut nama Allah ini adalah nama asli, Ismul A'zam. Al-Ghazali menyebut nama asli Allah bukan Allah. Ini kan tinggi, ya. Tapi dia tidak menyebut, ya. Kapan lafaz Allah ini diketahui? Sudah lama. Sudah lama. Bahkan dalam bahasa Ibrani, Allah itu berasal dari kata El-Hu. Mereka menyebutnya Eloh. Nanti beralih ke dalam bahasa Arab menjadi ilah. Baru Allah. Ahad tunggal, Esa, ya. Hu juga nama Allah sebelum dia menyebut dirinya namanya, menamai zatnya dengan nama Allah, maka Allah itu dipanggil Hu.
Qul huwallahu ahad. Logikanya gini, sebelum saya kenal nama Pak Zulkarnain misalnya, saya menyebut Bapak itu loh, dia loh, gitu kan. Nah sebelum saya tahu nama Pak Zul, saya sebut Bapak itu, dia, Tapi sesudah saya tahu namanya, baru saya sebut Pak Zul. Ya. Jadi sebelum Allah menyebut nama zatnya dirinya Allah, maka Allah itu dipanggil dengan Hu. Maka di dalam tarikat, Hu itu bahagian dari nama zat. Bolehkah kita berzikir dengan Hu? Boleh. Hu itu kan Allah. Masa nyebut nama Allah nggak boleh? Tapi Nabi tidak mencontohkan. Dalam hal puru, ulama beda pendapat. Tidak semuanya harus dicontohkan Nabi baru boleh. Kalau bicara boleh ya. Tapi kalau dalam hal ibadah pokok, wah itu harus dicontohkan Nabi. Yang dikatakan Allah boleh baik, walaupun tak dicontohkan Nabi, boleh dilakukan. Allah punya nama Asmaul Husna. Maka pada'ulah, serulah dengan nama-nama Allah itu. Itu kan perintah Allah. Ayyaman tad'u, yang manapun kamu seru, yang kamu panggil, Falillahil asma'il husna. Allah memiliki nama Asmaul Husna. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Latif. Kapan Nabi mencontohkan ya Latif? Berapa hari? Berapa kali ya Latif disebut dalam sehari? Dalam hadis sahih enggak ada. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, berapa ratus kali dalam sehari? Enggak ada di sahihnya. Boleh enggak kita menyeru? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Boleh enggak? Boleh. Ya. Cuman orang yang enggak mendalami ilmu tarekat, ya, dia hanya tahu hadis saja, sebahagian ya mengharamkan, nggak ada contohnya katanya. Ya, sesuatu yang dikatakan Nabi baik, walaupun tak dicontohkan, ya boleh. Sesuatu yang dikatakan Allah baik, dibolehkan, walaupun belum dicontohkan Nabi, ya boleh dilakukan. Maka sunnah itu kan bukan harus yang dicontohkan saja, yang dikatakan Allah, dikatakan Rasul baik, itu juga sunnah kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirhu ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama tarekat. Kalau kita enggak masuk tarekat, biasanya kalau enggak terbiasa, enggak ikut tarekat, zikirhu ini terasa agak ganjil, agak aneh di hati dirasa. Nah, saya dulu begitu juga. Apa zikir ini ya? Kok rasanya di hati nggak enak gitu loh, jarang dengar. Nah, tetapi setelah kita ikuti, ternyata zikir itu nikmat. Udah dapat rasa kita, dapat nikmat, enak. Allah, Qul huwallahu, Qul hu Allah, Qul huwallahu, Qul hu Allah, hu Allah. Itu kan surah Ikhlas yang disebut. Kok kita nyebut nama Allah jadi nggak boleh? Secara akliyahnya kan, secara fikihnya kan nggak logis kalau haram menyebut nama Allah. Nama zat disebut nggak boleh. Tapi itu perbedaan pendapat. Saya termasuk yang membolehkan, karena saya sudah mengerti tarikat. Dan ketika saya zikirhu, itu lebih hebat rasanya, gemuruh di dalam hati. Itu zikir hampir mendekati zat, kita merasakan keberadaan Allah. Ya. Tapi diawali dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nanti terus baru zikir Allah,
Allah, Allah, Allah. Nanti hati kita lebih ringkas lagi. Hu, 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 hu. Itu ringkas. Awalnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Yang ada hanya Allah, 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 Allah saja yang ada. Allah, 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 Engkau ya Allah. Kemudian hu, engkau, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Engkau ya Allah dalam merasa. Maka di dalam tafsir ini disebut, sebenarnya banyak ulama mengatakan zikir kata hu ini adalah untuk menyebutkan kenyataannya, kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Bidomir sya'an, ya. Ini adalah domir kata ganti lit'azim wal ijlal. Ini sudah kita jelasin, untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah berasal dari bahasa Ibrani, awalnya ada il, orang Ibrani menyebut Eloh, Allah, kemudian beralih ke bahasa Arab ilah, lalu menjadi lafaz Allah. La ilaha illallah, ismul a'zam. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu adalah orang yang sebenarnya bertuhankan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ketika kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menjadikan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, mereka sudah kenal Allah. Kalau dalam Al-Quran begitu. Maka dalam ilmu tauhid mereka sudah punya tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan alam. Kalau salah-salah memahami tauhid rububiyah ini, orang kafir Quraisy disebut orang mukmin, orang beriman. Maka tauhid itu tidak boleh diputus, dia tidak boleh berdiri sendiri, rububiyah uluhiyah. Hati-hati, karena itu pemahaman tauhid yang dijelaskan ijtihad Ibnu Taimiyah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahad tunggal, tidak ada duanya, tidak ada bandingnya. Esa, dia bukan materi dan bukan non materi. Nah, kalau tafsir ilmiahnya begitu. Tunggal itu ya tidak materi dan tidak non materi. Jangan kita menganggap Allah itu berbentuk materi. Materi itu seperti ini, ada fisiknya. Non materi itu seperti udara ini. Dia bukan materi, sehingga dia tidak di alam nyata. Bukan non materi seperti udara. Ya. Ahad tunggal. Tidak pakai kata al-ahad karena menegaskan esanya. Nah, tafsir Rashid Ridho begitu mengatakan, ya. Kemudian Allah itu esa dalam zat dan sifat, kata Wahbah Juheli. Ahad, esa. Esa, Allah itu esa dalam zat dan sifatnya. Tidak ada yang menyamai sifatnya, tidak ada yang menyamai zatnya, tidak ada yang menyamai af'alnya, tidak ada yang menyamai apanya lagi? Asma'nya. Maka ketika kita sebut Ar-Rahim, bagi orang manusia namanya si Rahman, orang yang pengasih. Tapi Allah Maha Pengasih, ada mahanya. Karena tidak sama, tidak boleh disamakan dia. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dirinya, zatnya. Maka Allah itu sebenarnya ya tidak ada duanya, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Kalau berbentuk berupa makhluk. Terus gimana mengenali Allah? Bapak kalau mengenali udara gimana? Mengenali udara gimana? Dari mana? Dari
hati, ngerasa. Nih, ada dingin. Berarti ada udara, ya kan? Saya kipas gini. Ngenali udara dari mana? Pakai hati atau rasa. Maka saya katakan begini Bapak Ibu. Untuk berhubungan kepada yang tak terlihat indera mata, harus menggunakan indera hati atau rasa. Maka di dalam sholat kalau mau khusyuk, jangan menggunakan indera pikiran, indera mata, tetapi lebih kepada indera hati. Kalau menggunakan indera pikiran, kita tidak bisa khusyuk karena mikir. Tapi kalau rasa, kita merasa Allah bersama kita di hadapan kita, ya. Janganlah kalian meludah ke depan, karena Allah itu berada di antara dirimu dan Ka'bah ketika sholat. Nah, kita merasa Allah itu berada di depan kita. Kita dialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berhadapan dengan Allah, baca Qur'annya Pak lemah lembut, dirasakan, dihayati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lembut. Maafnya, kalau di zaman dulu orang-orang Jawa itu tradisinya menghadap raja itu sampai ngesot-ngesot dia. Saking menghormati rajanya. Kita di hadapan kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nikmati, rasakan dia di hadapan kita. Pasti nangis kita itu. Nikmatlah ibadah itu. Maka kalau ibadah belum nikmat, ibadahnya itu enggak benar. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu, zikir paling hebat itu adalah salat salah satunya. Wala zikrullah akbar. Aqimis salata li dzikri. Apabila kita salat, kita berzikir. Puncak zikir itu adalah salat. Kenapa? Karena salat itu menggabungkan gerakan-gerakan, lapas-lapas zikir makhluk-makhluk di langit. Di langit ada yang bertasbih memuji Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Di langit ada malaikat-malaikat yang rukuk sampai kiamat, ada yang sujud tidak berhenti. Itu kita melakukannya, kita ringkas itu. Menjadilah dia dalam sebuah sholat. Ya. Maka saya kemarin ada yang nge-share. Ini agak nyerempet dikit. Ada yang nge-share gini. Sholat Rebo Wekasan adalah kesyirikan. Judul YouTube-nya begitu. Jadi saya bilang, sholat nyembah Allah kok syirik? Coba gunakan nalarnya. Syirik itu apa? Syirik itu menyembah selain Allah, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah buah, nyembah pohon, nyembah ruh manusia, kuburan, nyembah orang mati, itu syirik. Loh, ini sholat nyembah Allah kok syirik nyembah Allah? Ini enggak ngerti usul fikih. Kok bisa syirik nyembah Allah? Ada enggak orang nyembah berhala nih? Orang kafir Quraisy nyembah berhala. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada? Ada orang dipihara baca Fatihah. Ada orang pihara baca subhanallah, alhamdulillah. Ya. Kita selalu bertentangan dengan orang ini, nggak sepaham. Kenapa? Karena mereka nggak paham syariah. Metodologi tafsirnya pun lemah, metodologi usul fikihnya pun lemah. Yang dia mereka tahu teks ayat, terjemahan ayat, teks hadis, terjemahan hadis. Kebanyakan arahnya ke sana. Tapi pemahamannya sangat
sangat dangkal. Maka saya sering bilang, ini Pak, sebenarnya saya beritahu sejarahnya. Dulu di zaman tabi'in itu murid sahabat. Awal perkembangan ilmu. Tabi'in dan tabi'in itu ulama-ulama hadis itu banyak yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka berpikir semua perkataan perbuatan Nabi wajib dilaksanakan, tidak boleh tawar menawar. Semua sunnah Nabi perkataan perbuatannya wajib. Ini kesalahan akal pikiran ulama hadis zaman dulu. Zaman sekarang pun ada yang seperti itu. Banyak sekarang mulai lagi. Ibnu Uyainah. Maka mereka mengatakan, apa kata mereka? Ulama-ulama besar hadis ini, sebagian mereka mengatakan, sekiranya aku tidak bertemu Imam Malik, sekiranya aku tidak bertemu Imam Ahmad bin Hambal, niscaya aku akan celaka. Kok bisa begitu? Karena sebelum jumpa dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, aku mengira seluruh yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, seluruh sunnah Nabi itu wajib dilaksanakan. Nah, ini maaf nih ya, inilah akal ahli hadis zaman dulu. Di tingkat tabi'in dan tabi'in ngomongnya seperti ini, rusak atau lemah akal mereka. Siapa yang mendudukkan tidak semua sunnah wajib dilaksanakan? Ulama fikih. Ulama fikih yang buat mereka ngasih petunjuk. Kenapa? Karena tidak semua yang diperbuat Nabi wajib. Makan kurma Nabi, perbuatan Nabi. Wajib nggak kita makan kurma tiap hari? Hah? Bapak sarapan apa biasa? Lontong, nasi kuning? Beda itu kan. Nabi nikah lebih dari 4, 11, 13 istrinya. Bapak berapa istrinya? Nabi wafat, istrinya masih hidup. Ada nggak sahabat yang berani memilih istri Nabi, menikahi istri Nabi? Wah, sunnah Nabi, Nabi milih istri yang muda, Aisyah, milih ini, milih ini, milih. Setelah Nabi wafat, aku milih dia juga lah pilihan Nabi. Nikahi istri Nabi, boleh? Haram. Nikah lebih dari 4, haram. Sebelum Nabi wafat, apa pesan Nabi? Nanti kalau aku wafat, meninggal, tolong kuburkan aku di rumahku ini, di tanahku ini, sebelah Masjid Nabawi. Kalau ini raudhah, di situ kuburan Nabi, rumah Nabi. Nih, nanti Pak Jul kalau mau meninggal bilang, nanti kalau saya meninggal kuburkan saya di situ. Boleh? Boleh? Kuburkan saya di rumah saya, kata Pak Jul. Mana istri Pak Jul? Ada nggak hadir? Mau nguburin Bapak di rumahnya? Itu sunnah Nabi. Apa yang begitu mau kita ikuti? Ulama fikihlah nanti yang mengurai mana sunnah yang harus kita ikuti wajib, mana yang sunnah anjuran, mana yang nggak boleh. Maaf ya, ulama hadis dulu ini sebagian ada yang pao, walaupun ulama besar tapi pao gitu loh. Nggak ngerti cara memahami sunnah, mengamalkan sunnah. Sunnah itu nggak semuanya bisa diamalkan. Ada yang khususiat untuk Nabi. Maaf ya, sebenarnya saya tadi nggak mau ngomong gitu, tapi kadang-kadang begitulah sekarang. Sekarang ini begitu Pak. Kembali lagi sebagian ulama-ulama itu. Maka yang menyelamatkan ulama hadis itu dari kebodohannya ulama fikih. Yang menyelamatkan ulama fikih dari kesesatannya ulama tasawuf. Seandainya aku tidak bertemu Imam Ja'far Shadiq, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan celaka selama-lamanya. Kata Imam Hanafi, kata Imam Malik. Kenapa? Karena fikih dia hanya membahas gerakan zahir Nabi. Gerakan sholat, rukun sholatnya ada 13. Tapi bagaimana cara khusyuk, bagaimana hadir hati, bagaimana supaya perbuatan tidak riya, tidak sum'ah, enggak dibahas dalam fikih. Bagaimana supaya hati kita bersih, itu dibahas di dalam tasawuf. Maka kalau Bapak Ibu baca
kitab Al-Ghazali, pengalaman Imam Al-Ghazali, bukunya namanya Al-Munqidh Minad Dolal, melepaskan diri dari kesesatan. Ini pengalaman Imam Ghazali, imam besar, ulama besar ini dialami banyak ulama. Dia dulu jago fikih, jago filsafat, ya. Tapi ria, aku berdebat dalam ilmu kalam untuk mengalahkan mereka, untuk supaya aku dibilang hebat, supaya aku dibilang ahli ilmu, supaya aku disebut sebagai orang yang paling pintar. Ria mulu. Setelah aku mendalami ilmu tasawuf, semua itu enggak ada. Yang ada di hatiku hanya Allah. Aku enggak perlu lagi itu. Maka ketika dia ditawarkan lagi jadi rektor Universitas Darul Ulum di Baghdad, universitas Islam paling terkenal waktu itu, yang paling besar waktu itu, dia tolak. Sesudah dia bertasawuf, bertarekat, dipaksa sama sultan, raja, kalau kamu tidak mau, keluargamu kusiksa, dihukum. Akhirnya baru dia mau. Pertanyaannya, siapa yang menolak jabatan? Coba orang sekarang dikasih jabatan, kalau bukan orang yang berbuat hanya karena Allah. Gak ada orang yang mau menolak jabatan, Pak. Tapi kena hatinya Allah, bukan jabatan, bukan uang, dia gampang nolaknya. Gak mau aku, katanya. Takut dia rusak hatinya lagi. Maka yang menyelamatkan ulama fikih adalah ulama tasawuf. Nah sekarang sebagian nih, maaf nih, sekarang nih cenderung orang-orang mulai muncul ulama-ulama ahli hadis, tapi nggak paham fikih, usul fikih, nggak paham tasawuf. Apa nggak makin rusak umat kita? Makanya nanti kita akan mengalami kerusakan kalau kita tidak berpaling dari orang-orang yang tidak paham fikih dan tidak paham tasawuf. Ya. Ini bukti sejarah. Ini kata-kata ulama-ulama besar. Ya. Kenapa? Karena memang tasawuf itu memperbaiki batin hati. Kalau sudah belajar, sholatnya insya Allah khusyuk, lebih nikmat. Maka kata Imam Malik, maka muncullah perkataan yang disandarkan kepada Imam Malik. Barang siapa yang bertasawuf, berfikih, tetapi tidak bertasawuf, maka dia fasik. Fasiklah, ibadahnya riya, nggak pernah ikhlas, ya, nggak khusyuk. Akhirnya nanti ibadahnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga, korupsi jalan terus. Kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah, ria-riaan saja kan, nggak bersih hatinya. Jadi fasik juga. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, fasik. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfikih, zindik. Bertasawuf, tarikat, tapi nggak mau ke masjid, nggak sholat, karena ngerasa kenal Allah, zindik, merusak agama, nggak boleh dicontoh, tinggalin. Merusak orang seperti itu. Ini kata-kata Imam Malik yang disandarkan kepada beliau. Setelah beliau belajar dengan Imam Ja'far Shadiq, belajar tasawuf. Ya. Cicit Rasul. Imam Ja'far Shadiq itu salah satu karomahnya, ketika dia pergi bersama muridnya ke Makkah haji, kemudian muridnya melihat banyak orang tawaf, talbiyah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, betapa hebatnya ini umat Islam ini yang melaksanakan ibadah haji. Mereka memuji Allah, mereka mendapat ampunan Allah, mereka akan diampuni Allah, dapat pahala yang besar, pahala yang mulia. Secara syariat ya. Apa yang dilakukan Imam Ja'far Shadiq? Kemudian Ja'far Shadiq megang keningnya muridnya, pegang kening, gini kan ya. Coba lihat lagi, dilihatnya lagi. Ternyata yang tawaf itu ada yang kepalanya anjing, ada kepala babi, kepala ular, kepala kalajengking. Terkejutlah dia. Kenapa? Yang tawaf itu ada sifat binatang, sifat babinya nggak hilang, ada yang
dirinya mengikuti sifat anjing, maka kepalanya seperti anjing rohaninya. Ada yang kepalanya seperti ular, karena sifat ularnya itu masih merajai dirinya, tidak tunduk kepada Allah. Ya rohaninya seperti ular. Kalau bahasa lainnya seperti korinnya nampak gitu. Ya kalau kita belajar tasawuf yang dilihat dalamannya, bukan luarnya. Secara syarat dia ada ampunan Allah, tapi ketika diperlihatkan hakikatnya, dalamannya ternyata masih banyak yang kotor. Makanya menyelamatkan ulama fikih ya ulama tasawuf. Ya. Nah, begitu dia, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ilmu syariah ya sholat itu nggak mungkin lah kita katakan sholat itu syirik, ya kan? Karena sholat nyembah Allah. Oh bukan di sholatnya syiriknya, judulnya di sholatnya syiriknya, tapi isinya bukan sholatnya syirik. Yang syirik itu adalah karena menganggap hari Rebu terakhir itu, Rebu Wakasan itu adalah hari sial. Bukan begitu, Pak. Ada seorang sufi, dia dapat ilham munajat kepada Allah. Dapat ilham, dinampakkan Allah hari Rabu terakhir, bahwa Allah menurunkan setiap hari Rabu terakhir bulan Safar itu diturunkanlah ribuan bala ke langit dunia, ke bumi, ya ke langit dunia. Nanti dalam setahun diturunkanlah bala itu, disebar terus disebar gitu kan. Kalau dalam hadis lain, pendapat sebagian ulama itu kan, setiap Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu nanti disitulah ditentukan umur kita, rezeki, segala yang berkaitan dengan kita dalam satu tahun. Malam Lailatul Qadar itu ditentukan Allah. Nah, itu dalam hadis, sebagian ulama berpendapat begitu. Ya. Nah ini bala, diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Rabu Wakasan. Nah, saya nggak ngerti bahasa Jawa, tapi yang saya pahami Rabu Wakasan itu Rabu terakhir bulan Safar. Nah, karena di hari itu diturunkan Allah bala berdasarkan ilham dia, maka dia melakukan sholat sunnah hajat, bermohon supaya bala itu tidak menimpa dirinya. Apakah sholat sunnah hajat itu bahagian dari syariat baru? Enggak. Sholat sunnah hajat sudah ada zaman Nabi. Sholat sunnah hajat sama dengan sholat sunnah mutlak, kapan saja boleh diamalkan. Nah, terjadi perbedaan ulama, tidak boleh mengkhususkan amalan tertentu berdasarkan sebuah hadis. Ini pendapat Imam Syatibi, pendapat Ibnu Taimiyah. Sejak mereka mengatakan inilah, dalam I'tisam Syatibi menyebutlah, maka semakin tajam perselisihan ini. Ya. Tidak boleh mengkhususkan amalan. Yang tidak boleh khususkan amalan, kenapa? Coba cari hikmahnya. Karena takut dianggap wajib. Ya. Kenapa Nabi tidak melaksanakan sholat tarawih, malam tarawih tiap malam berjemaah? Takut dianggap wajib oleh umat salah paham. Nah, tapi kalau kita punya ilmunya, boleh nggak Bapak setiap hari habis subuh baca Al-Quran 1 juz? Boleh nggak? Setiap habis subuh baca Quran 1 juz setiap hari atau selembar tiap hari, boleh nggak? Apakah perbuatan ini dilakukan Nabi? Nggak ada dicontohkan Nabi. Tapi boleh nggak? Boleh. Ahabbul amallah indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus menerus istiqomah walaupun sedikit. Ini hadis umum. Maka ibadah puru tidak mesti berdalil kepada dalil khusus. Dalil umum pun boleh. Sedangkan mereka pakai dalil umum untuk seluruh merambah yang khusus. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin minah. Ini kan dalil umum, dirambah ke semua yang khusus. Anak dalam usul fikih kan dah kacau sebenarnya cara berhukumnya. Giliran kita menggunakan dalil umum untuk ibadah puru, ibadah sunat, dianggap bid'ah. Sementara mereka dalil umum dirambah ke yang khusus semua. Kita nggak boleh menggunakan dalil umum. Mereka menggunakan dalil umum untuk semua hal.
Ini kalau Bapak mengerti usul fikih secara mendalam, Bapak akan paham. Maka ini kopi nih. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ini agak lari dikit nih. Itulah cara memahami dalil. Dalil itu enggak sembarangan kita memahami dalil, Pak. Kalau enggak ngerti usul fikih, jangan coba-coba ngeluarin hukum suka-suka hati. Ini ilmu dasar ya, ilmu dasar syariah, ilmu dasar hukum, bukan ilmu tinggi ini, ilmu dasar ini. Ilmu dasar gini aja nggak dikuasai banyak mereka. Dalil itu apa? Dalil itu ada bi'antibari aqsamihi. Dalil itu bisa kita lihat, kita bahas dari qasamnya, pembagiannya, macamnya. Dalil ada yang muttafaq alaih, disepakati penggunaannya, ada yang mukhtalaf alaih, yang tidak disepakati cara menggunakannya. Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas sepakat digunakan. Qaulus sahabi, syar'u man qablana, istisam, urub, syadud dzariyah, maslahah mursalah, ya. Aqalla ma qila, adamud dalil, tak ada dalil, istiqra, pengambilan dalil, ilham. Nah, orang yang mendapat ilham boleh nggak berdalil pakai ilham? Boleh. Tapi ingat, ilham itu buat dirinya sendiri. Loh, kok dia sholat ibadah, sholat sunnah hajat di hari Rabu terakhir karena dapat ilham dianggap syirik? Kok orang yang berdasarkan kepada ilham, berdalil kepada ilham disamakan dengan tatoyur, disamakan dengan dugaan? Kan aneh. Ini namanya nggak ngerti kias, analogi. Disamakan orang berdalil sama ilham dengan orang yang berdalil dengan dugaan-dugaan. Kalau Bapak berdalil dengan burung, terbang burung, ada burung masuk ke rumah, oh berarti kita akan dapat rezeki begini. Gitu misalnya kan? Tiba-tiba ada orang munajat, dapat ilham dari Allah. Sama nggak orang yang dapat ilham dari Allah munajat dengan Bapak yang tadi melihat burung? Sama enggak? Yang berdalil dengan burung. Datang kupu-kupu ke rumah kita, berarti datang tamu. Kan gitu? Ya kan? Tiba-tiba orang dapat ilham. Sama enggak? Ulama yang dapat ilham tadi dengan Bapak yang berdalil dengan kupu-kupu. Bapak berdalil dengan kupu-kupu, apa dalilnya? Enggak ada dalam usul fikih. Bisa mengarah ke syirikan. Tapi orang berdalil ke ilham, ada. Ilham itu bagian dari sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Zaman dulu ada nabi, ada rasul. Nabi dapat wahyu untuk diri sendiri. Rasul dapat wahyu tabligh, wajib sampaikan ke orang ramai. Zaman sekarang nggak ada nabi lagi, yang ada wali, dapat ilham untuk diri sendiri. Ketika disampaikan ke orang ramai, bebas mau ikut mau enggak apa-apa, tapi jangan bilang syirik. Anda keterlaluan, enggak ngerti syariah namanya, enggak ngerti masadirul ahkam, enggak ngerti dalil mukhtalaf alaih. Ilham itu diakui oleh syariat Islam. Kok orang berdalil kepada ilham dianggap syirik? Itulah yang saya sebut tadi, enggak paham metodologi memahami dalil. Jadi jangan semata-mata dalil. Metodologi memahami dalil juga harus dipelajari, dikuasai kalau mau jadi ulama, kalau mau menetapkan hukum. Metodologi memahami dalil saja tidak paham, mau jadi ulama besar, jadi ahli hukum Islam, keok, gak bisa. Bagi orang yang tahu hukum, orang anggap tuh bodoh. Ini enggak jurusan syariah kan? Kuliahnya jurusan akidah, enggak belajar syariah, enggak belajar metodologi hukum. Lalu menetapkan sesuatu tidak berdasarkan syariah. Maka saya kadang-kadang sering bilang sama umat kita, Pak, Bu, akidah itu tidak boleh bertentangan dengan syariah. Akidah itu tidak boleh mengobok-obok ilmu syariah. Paham? Kalau kita mau berakidah, bertauhid, tauhid itu tidak boleh mengobok-obok ilmu syariah. Jangan dihabisi ditentang ilmu syariah. Nah, inilah akibat tadi ulama yang tidak banyak pengetahuannya, tidak luas. Pengetahuannya hanya teks, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis.
cara memahaminya itu, cara mengeluarkan istinbat hukum nggak dia kuasai, metodologi tafsirnya kurang dikuasai. Akhirnya mudah sekali, gampang sekali, itu syirik, itu bid'ah, sesat, itu neraka. Apa nggak sesat umat kita? Berkelahi aja lah. Ya. Nah, maka kita khawatirkan, ya, nggak nyaman kita dengan orang-orang yang, kalau bahasa Ibnu Taimiyah, Nabi mengatakan man qara al-Qur'an bi ra'yihi fa asaba fal yatabawa maqadahu minan nar fa asaba faqad akhta. Dua hadis itu. Barang siapa menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Apa yang dimaksud menafsirkan Quran dengan akal semata-mata? Yang dimaksudkan menafsirkan Quran semata-mata dengan akal adalah bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmunya. Enggak ada ilmunya, enggak pakai ilmu. Diakal-akali akhirnya hukum itu. Sesuai akalnya aja. Dia enggak pakai ilmu untuk sampai kepada syirik, dia enggak pakai ilmu. Orang berdalil kepada ilham dianggap syirik. Orang berdalil kepada ilham dianggap buat syariat baru. Apanya yang baru? Yang enggak ada. Oh, sholat hajat sudah ada dalam syariat kok. Siapa bilang syariat baru? Sholat hajat itu kapan saja boleh, di mana saja boleh, asal jangan waktu haram. Habis subuh nggak boleh, karena itu waktu haram, waktu terlarang. Di masjid boleh, di rumah boleh. Kandang kambing nggak boleh, di WC nggak boleh, karena tempat bernajis, tempat haram. Kalau tempatnya tempat halal, kemudian waktunya waktu yang dibolehkan, silakan, sama dengan syarat mutlak, bebas. Dipilihnya di waktu Rabu Wakasan, boleh, karena dia dapat ilham, di hari itu diturunkan bala. Ya gak ada masalah. Jadi syiriknya di mana? Uang dia nyembah Allah, mohon kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang kontemporernya, ya, karena kemarin Rabu Wakasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini agak lari sedikit sana ini. Kemudian somat ini sudah kita artikan juga sebenarnya, ya. Somat itu padat, bebas dari ruang dan waktu. Jadi dalam ilmu filsafat namanya, seluruh makhluk ini berada di dalam ruang dan waktu. Semua yang berada di dalam ruang dan waktu itu nisbi, tidak bisa kekal. Kenapa? Karena dia termakan ruang dan waktu, terbatas ruang dan waktu. Kita berada di bumi, di dalam bumi, maka kita tidak bisa kekal. Maka jasad kita hancur, ada masanya. Ya. Ini, masjid ini ada masanya, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dia bakal hancur, rusak. Karena dia termakan ruang dan waktu. Maka yang di dalam ruang dan waktu itu adalah secara ilmu akliyahnya itu makhluk. Dan Allah kalau berada di dalam ruang waktu, dia termakan, terbatas ruang waktu, dan mustahil secara akal. Ya. Mustahil secara akal Allah itu berada di dalam ruang dan waktu. Maka kalau mau menjumpai Allah makrifat, keluarlah dari ruang dan waktu. Gimana caranya? Kalau mau jumpa Allah, keluarlah dari ruang dan waktu. Itu bahasa akalnya, bahasa filsafatnya. Bahasa nabinya, mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum mati. Lantaro rabbuk, kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu hatta tamutu, sampai kamu mati. Maka diamalkanlah mutu qabla an tamut oleh orang tasawuf. Matikan dirimu sebelum mati. Maka di antara orang sufi, orang tarekat tasawuf, ada yang berzikir mukanya pucat kayak orang mati. Pucat gitu, pas kayak orang mati. Nah, itu udah tinggi itu Pak. Bisa dia berzikir seperti orang mati. Ya. Karena Allah itu tidak berada di dalam ruang dan waktu, tetapi dia meliputi, muhitum bikulli syai', meliputi ruang dan waktu dan segalanya.
As-Samad tempat bergantung, kata Ibnu Abbas, tempat meminta. Maka semua makhluk meminta, sekalipun iblis dia meminta kepada Allah. Semua orang jahat, semua orang baik minta bergantung kepada Allah. Ya, kalau Allah mutus oksigen, mati nggak orang-orang jahat? Koruptor itu mati semua nggak? Kalau diputus Allah oksigen, mati kan? Mati. Maka semua orang baik, orang jahat, semua makhluk baik, makhluk jahat bergantung kepada Allah Samad. Yang lalu mungkin saya sebutkan, kalau ada maling, dia naik tembok, ya, dalam hati dia mohon perlindungan sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamatkan aku. Ya, begitu selesai dia rampok, bawa bilang, alhamdulillah, aku nggak ketahuan. Coba, alhamdulillah katanya, selamat aku. Orang-orang koruptor itu pun Pak, uniknya, supaya jangan ditangkap KPK, diundangnya orang baca Yasin 41 di rumahnya. Apa niatnya? Supaya jangan tangkap KPK aku. Jahat juga, tapi masih tahu dia bertuhan. Membayangkanlah itu. Maka orang baik, orang jahat mintanya ke Allah, Pak. Cuma kalau dia milih jahat, jalannya ke neraka. Milih yang baik mintanya, jalannya ke surga. Itu aja bedanya. Sesudah mati baru nerima hasilnya masing-masing. Tapi hakikatnya semuanya bergantung, bermohon kepada Allah. Sadar atau tidak sadar. Makanya iblis kan gitu. Wa bima aghwaytani, sebab engkau menyesatkan aku ya Allah. Ya. Maka panjangkanlah umurku, biar ku sesatkan manusia-manusia hamba ciptaanmu. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Baik, kalau itu maumu. Jadi iblis berdoa, mintanya ke Allah. Jadi ngapain takut sama iblis? Iblis saja takut sama Allah. Ya kan? Maka kita harus takutnya sama Allah, jangan sama iblis. Nah, itulah tauhid. Karena iblis sendiri mintanya ke Allah. Ya. Maka semuanya bergantung, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah itu esa, mutlak, padat, tidak bisa dibagi. Berbeda tauhid kita dengan Kristen. Mereka esa tapi bagi tiga, trinitas namanya. Berbeda dengan Hindu. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Salisun salasah, bertiga Tuhan itu. Nah, dari dulu sudah ada tauhid seperti itu, makanya Al-Quran muncul. Ya. Cuma Pak, saya perlu jelaskan pendekatan sosial kulturalnya. Orang-orang Kristen, mereka sangat tersinggung disebut orang kafir. Kenapa? Karena definisi kafir dalam pandangan Kristen adalah tidak percaya kepada Tuhan. Ateis itu baru kafir. Dalam Islam, yang kafir itu tidak percaya kepada 6 rukun iman. Nggak percaya sama Allah, kafir. Nggak percaya kepada Nabi Muhammad, kafir. Tak percaya kepada malaikat, kafir. Nggak percaya kepada kitab Al-Quran, kafir. Nggak percaya kepada hari kiamat, kafir. Tak percaya kepada qada dan qadar, kafir. Ini 6. Orang Kristen percaya nggak dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir? Nggak, kafir kan? Percaya nggak dengan Al-Quran? Nggak, kafir kan? Percaya hari kiamat? Percaya. Allah percaya. Percaya nggak mereka dengan takdir? Nah, mungkin percaya. Jadi yang nggak mereka percayai Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Nah, kafirnya mereka di sini. Nah, maka Allah katakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisun salasa. Dan kafirnya mereka itu menganggap Tuhan punya anak. Walaupun percaya sama Allah, tapi mereka menganggap Allah itu punya anak. Maka dalam pandangan Islam ya mereka kafir. Cuma kalau kita sebut begitu diri mereka, mereka tersinggung, marah. Sebenarnya dalam hatinya marah sekali. Kafir kita bilang, maka nggak usah disebut kafir. Walaupun Al-Quran menyebut kafir, memang kafir. Kita dalam hati kita memang mereka kafir, kita yakini. Tapi jangan panggil mereka dengan kasar. Ya, ini pendekatan sosiokulturalnya. Kenapa? Karena
dalam pandang mereka yang kafir itu yang nggak percaya sama Tuhan, tak bertuhan baru kafir gitu Pak ya. Beda definisi kafir dalam pandangan mereka dengan kita. Untuk menjaga keharmonisan. Kalau secara tauhid ya kita harus percaya, terus yakin bahwa mereka kafir. Orang Allah yang bilang mereka kafir kok, bukan kita. Masa kita nggak percaya sama Allah, firman Allah kan gitu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah jelas. Maka kalau orang nggak percaya mereka tidak kafir, nggak percaya dengan surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas itu sudah mafhum, sudah semua orang mudah memahaminya. Ayatnya muhkamat, jelas, tegas, nggak perlu penafsiran lagi. Nah itu dalam ilmu syariah gitu, ilmu tafsir. Ada ayat muhkamat, udah jelas, tegas, nggak perlu penafsiran rinci. Tapi kalau syirik tadi, sholat tadi itu perlu penafsiran lagi kan. Makanya harus paham kita mana wilayah yang tak boleh kita beda pendapat, mana wilayah yang sudah qat'i, sudah jelas muhkamat, tak boleh kita beda pendapat, mana yang mukhtalaf, mana yang mutasyabihat, yang ulama boleh beda pendapat ya. Kalau boleh beda pendapat, nggak boleh saling menghakimi, kamu syirik, kamu apa, nggak boleh ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini disebut Allah sangat murka kan. Salah satu perbuatan yang sangat dimurkai Allah taala adalah ya wa qalu takhadallahu rahmana walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang iddah, yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, yatafattar, pattorna. Wa tanshaqqul ardu, bumi hampir saja menghancurkan, melebur dirikan, pecah belah, meleburkan dirinya. Wa takhirul jibalu hadda, dan bumi pun hampir saja runtuh. Kenapa? Karena mereka menyebut Allah punya anak. Langit bumi pun marah. Allah disebut punya anak apa? Kok berani-berani kita mengatakan mereka tidak kafir? Kok berani-berani mengatakan semua agama sama? Mau nanti dikubur dibakar, mati dibakar. Kalau semua agama sama kan gitu kan? Karena agama yang lain mengatakan kalau mati dibakar. Mau nggak kalau nanti mayatnya dibakar mati, dibuang aja ke laut? Mau? Bagi orang yang mengatakan semua agama sama, harus siap dong. Mati nggak usah disolatin, buang aja ke laut, ke sungai Ganges. Sama kan agama itu? Atau dibakar aja, atau letakin di bawah pohon, kayak di mana itu? Di Bali ya, menyan itu apa namanya? Trunyan, ya trunyan, letakin aja bawah pohon. Kan semua agama sama kan? Nah, kalau berani mengatakan semua agama sama, tidak sama ya. Tauhidnya tidak boleh menyamakan semua agama. Itu tauhid liberal yang tersesat, menyamakan semua agama. Ini tauhid orang kafir Quraisy. Afara'aitumul Latta wal Uzza wa manata salisalalakumuz zakar wal unsa. Ini tauhid orang kafir Quraisy. Latta dan Uzza dan Manat, ini Tuhan mereka, tiga Tuhan mereka itu. Mereka ngaku Allah menciptakan langit dan bumi, tapi mereka nyembah patung. Latta, Uzza, Manat. Ya. Ini juga syirik besar. Kok ditanya kenapa dalam ayat lain kok ditanya kenapa kalian nyembah berhala? Kami sebenarnya menyembah patung Latta, Uzza itu untuk mendekatkan diri ke Tuhan, ke Allah katanya. Salah. Masa yang tak kenal patung bisa mendekatkan diri kita ke Allah? Maka mereka mengharamkan. Kesalahan orang belakangan mengharamkan tawasul gara-gara ayat ini. Gara-gara mengetahui orang kafir Quraisy bertawasul dengan patung untuk dekat kepada Allah. Kita tawasul ke Nabi, tawasul ke sahabat, tawasul ke ulama-ulama wali. Masa disamakan Nabi sahabat dengan patung Latta, Uzza, Manat yang enggak makrifat ke Allah? Kejam sekali kiasnya itu, Pak. Inilah enggak ngerti usul fikih. Akhirnya gunakan dalil itu akal-akalan. Kalau bahasa saya enggak, orang yang enggak berilmu menetapkan hukum namanya akal-akalan. Akal-akalan itu cenderung hawa nafsu. Ya hawa nafsu. Kalau mau menetapkan hukum pakai ilmu. Bi ghairi ilmin enggak boleh, dengan tanpa ilmu.
Ilmunya apa? Mereka menetapkan wasilah itu haram berdasarkan dalil orang kafir Quraisy berwasilah kepada berhala menyembah Allah. Dikiaskan dengan orang soleh berwasilah dengan orang soleh. Akhirnya orang soleh, Nabi Muhammad pun dianggap setara dengan berhala. Kurang ajar enggak itu? Wali Allah, Sunan Kalijaga setara dengan Latta Uzza Manat. Kurang ajar enggak, Pak? Kurang ajar akalnya. Jahat sekali, bodoh sekali akalnya itu. Nah, jadi dalam tarikat itu yang mereka habisi tarikat itu gara-gara itu berwasilah. Karena tarikat itu kita berabitoh, berwasilah. Ini mursyid, tingkat wali, dia sudah makrifat kenal dengan Allah. Wasilah itu kita nyatukan rasa ke dia, rabitoh. Setelah kita merasa nyatu rasa kita sama dia, apa harapannya? Harapannya makrifat yang dirasakan guru bisa kita rasakan. Karena kita nyatukan rasa. Gimana caranya menyatukan rasa? Pak, Bapak ketika melihat orang-orang Palestina dibunuh, dibombardir, Bapak ngerasa sakit nggak? Sedih nggak? Sedih nggak? Nyatu nggak rasa kita sama mereka? Nyatu. Karena orang beriman itu seperti satu tubuh. Apabila sakit dari bagian tubuhnya istaka, maka yang lain ikut. Sakit gigi, tangan ngerasa ikut nggak sakit? Ikut bantu. Kakinya juga nggak mau pergi. Usah pergi dulu lah ke sana kaki. Ini gigi ini dulu selesain katanya. Ya kan? Nah, sebenarnya ada dalilnya. Cuma mereka nggak paham itu lagi karena nggak mengkaji, tidak mendalami. Maka segala sesuatunya harus faqih. Mau kita menghukumi orang tarikat harus paham kita tarikat itu bagaimana seluk-beluknya, baru kita bisa menyesatkan atau tidaknya. Mau kita menyesatkan menghukumi orang syariah, kita harus paham ilmu hukum, baru kita bisa menyalahkan gampang ya. Kalau kita mau paham ilmu hadis, belajar sama ulama hadis. Maka Nabi mengatakan idza wassidal amru ila ghairi ahli pantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Yang buat kita ribut, Pak, yang berfatwa, yang ngomong itu orang-orang bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti cara berhukum, tapi ngeluarkan fatwa hukum. Rusaklah. Maka kata ulama Imam Syafi'i, siapa bilang itu? Seandainya orang-orang bodoh itu diam, aman kita. Orang bodoh ini nggak mau diam, dia nggak ngerti, tapi dikeluarin hukum. Ya umat ribut. Ya kalau mau ngeluarin hukum, kuasai metodologi berhukum ulama salaf, fikih mazhab. Nah, bagi orang ngerti, kita beda pendapat, makanya kita di syariah aman-aman aja. Coba lihat UIN syariah, ada nggak gontok-gontokan? Saling memahami. Orang sama-sama ngerti hukum, sama-sama ngerti metodologi. Yang gontok-gontokan itu nggak ngerti, bodoh, tapi merasa pintar. Repot kita, Pak. Tak cukup kita tahu, maka itu saya benar itu kata ulama ilmu. Ada satu ulama ilmu mengatakan, ya, apa kata mereka? Kembali kepada Quran Sunnah. Ya ngapain kembali kepada Quran Sunnah? Wong kita nggak pernah pergi kok dari Quran Sunnah. Orang yang kembali itu yang diajak kembali ke Quran Sunnah, orang yang menjauhkan diri dari Quran Sunnah, ya kan? Kita kan terus menerus membahas Quran Sunnah di dalam Quran Sunnah dengan ilmu fikih, dengan ilmu hadis, dengan ilmu tafsirnya. Jadi kita nggak perlu kembali. Yang mereka ajak itu sebenarnya kembali kepada terjemah Al-Quran dan terjemah hadis dengan pemahaman akal mereka sendiri. Itu sebenarnya yang mereka lakukan. Kembali kepada terjemah ayat dan hadis. Kembali kepada Quran Sunnah ngapain? Uang kita di syariah belajar ini Quran hadis kok. Yang kita bahas Quran hadis kok. Kan gitu kan? Jadi ngapain kembali orang kita di situ? Nah, jadi kita harus, maka kalau bahasa kawan-kawan itu, kita harus berdiri di giant zaman, raksasa di bahu-bahu giant zaman. Ulama mazhab itu ulama hebat, giant di zamannya. Maka kita berdiri di bahunya. Artinya apa? Ilmu mereka kita ambil, baru kita kembangkan. Jangan kita sok-sokan, ilmu ulama aja buang, kita pahami Quran hadis langsung. Siapa kita? Wong kita nggak jumpa sahabat,
Wong kita nggak banyak guru yang mendekati berguru kepada sahabat. Ulama mazhab itu berguru. Imam Hanafi jumpa sahabat, Imam Syafi'i gurunya yang berguru kepada sahabat. Ya, kita merasa salaf, tapi hidupnya hari ini salah milih zaman. Kenapa? Salaf itu ulama yang 3 kurun. Nah, jadi kita harus ini Pak ya. Kalau bahasa saya, belajar ilmu kepada ulama yang ahli dalam bidang ilmu itu. Belajar hukum dengan ulama yang ahli hukum. Bapak kalau mau belajar hukum tata negara sama siapa kalau di Indonesia? Kalau disuruh pilih? Sama Yusril Ihja. Bapak mau nggak belajar hukum tata negara sama misalnya misalnya gini, sama siapa ya? Sama inilah misalnya. Belajar hukum tata negara, Bapak belajarnya sama profesor misalnya siapa tadi saya bilang, sama Profesor Amin Rais, kan kurang pas ya. Misalnya lebih enak belajar sama Yusril Ihja karena dia ahlinya hukum tata negara. Atau Bapak belajar sama sama siapa lagi, sama Habib Lutfi hukum tata negara, kurang pas karena beliau ahli tasawuf. Kalau Bapak belajar tarikat, baru ke Habib Lutfi. Jangan Bapak belajar tarikat ke Yusril Ihja Mahendra. Jangan dibalik-balik. Beragama itu pun begitu Pak, karena ilmu agama kita ini sudah banyak sekali. Ya. Ilmu agama itu sumber awalnya Al-Quran, hadis, Al-Quran, Sunnah itu diurai. Jadi ilmu tauhid, jadi ilmu fikih, jadi ilmu usul fikih, jadi ilmu hadis, ulumul hadis, rijalul hadis. Ada bicara sanad, ada bicara matan, ada sohe dalam hal sanad, ada sohe dalam hal matan, ada ta'arud adillah dalam usul fikih. Ya ada kitab mukhtalaf hadis, perbedaan hadis, ada buku Imam Syafi'i mukhtalaf hadis, ada buku Imam Ibnu Qutaibah menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan secara jahir, bagaimana menyelesaikannya, ada cara menyelesaikannya. Ya. Jadi ini harus paham. Maka kalau kita mau berhukum harus kuasai metodologi hukumnya. Saya ngajar Bapak tafsir karena saya dosen tafsir. Saya ajari dulu metodologi tafsirnya, baru kita tafsirkan ayatnya. Ketika saya misalnya masjid minta belajar usul fikih, memang saya dosen syariah, saya S1 S2 syariah, saya belajar usul fikih. Saya kuasai dulu. Jadi secara umum saya menguasai tafsir karena saya dosen tafsir dari 2001, ngajar tafsir terus, metodologi tafsir, disertasi saya metodologi tafsir. Saya menguasai fikih usul fikih syariah karena saya memang di situ jurusannya. Nah, saya menguasai tasawuf karena saya bermursyid sampai saya jadi khalifah di beberapa tarikat. Saya harus bermursyid, belajar tarikat dulu untuk memahami ilmu tarikat. Kenapa? Kalau saya padakan ilmu syariah nggak cukup untuk memahami ilmu tarikat. Ini belum belajar tarikat, belum belajar fikih usul fikih, metodologi hukum, hanya belajar ilmu hadis dan akidah. Wah, sudah merusak-rusak ilmu syariah. Maka orang syariah yang ngerti, ya gimana lah ya dibilang Mbak ya, kayak orang mabuk, silat mabuk. Akhirnya mengaco dia kan, obrak-abrik ya. Jadi kita bercampur antara kasihan dengan umat ya, dengan juga ya wallah alam. Kadang-kadang saya juga berpikir kan, ya, apakah itu yang dimaksudkan Nabi, perangilah orang-orang seperti itu, jika di hari zaman ketemu maka perangilah. Ya perangi dengan pemahaman, pemikiran. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tidak mengamalkan hadis idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila sesuatu tidak diserahkan kepada ulama ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Mau memahami hukum Islam mazhab, ulama mazhab itu dengan metodologinya dikuasai. Jangan ambil kitab fikih Imam Syafi'i pahami sendiri. Jadi kan kacau. Yang paling paham Imam Syafi'i itu ulama muridnya, al-mujaninya, apanya. Ini pahami sendiri kata-kata Imam Syafi'i, bawa kemauan sendiri. Rusak. Itu yang kebanyakan saya perhatikan. Salat salaman sesudah salat asar dan subuh bid'ah, kata Ijuddin bin Abdissalam.
Dia nggak paham siapa Izzuddin bin Abi Salam. Tapi kan sudah dibagi Izzuddin bin Abi Salam, bidah itu ada 5. Yang dimaksud bidah di situ bid'ah mubah, bukan bid'ah haram. Diambil golongan orang yang mengatakan bid'ah nggak ada yang mubah, haram semua. Ketika ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 diambil oleh orang yang membagi 2, membagi 1 bid'ah itu, ya racu, rusaklah. Nggak sinkron dia, Pak. Jadi ada tidak sinkron, tidak profesional, tidak sinkron ilmunya, tidak profesional lagi, ya, tidak sistematis lagi, mengacaukan keilmuan ulama. Ini yang kadang-kadang kita ya Bapak sendirilah menilai. Kalau kita yang sudah belajar ini insya Allah nggak berpengaruh. Yang kita khawatirkan orang-orang awam ini menjadi fanatik buta, gelap mata, gurunya hanya satu, maunya gurunya yang ahli hadis saja dari luar negeri, sama ahli akidah. Yang ahli syariah dari Mesir, ahli syariah dari lokal nggak mau dia. Nah, ini menutup diri, akhirnya Allah sendiri yang menutup. Ya, akhirnya Allah menutup hati mereka. Kenapa Allah menutup hati mereka? Karena mereka menutup dirinya dari belajar kepada ulama-ulama ahlinya di dalam bidang-bidang ilmu agama lainnya. Akhirnya tutup, nggak mau belajar kemana-mana. Inilah yang membuat rusak orang-orang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa memahaminya ya. Saya kira itu saja dulu. Agak kesana kemari ini tafsirnya. Ada yang mau tanya, Bu? Pak? Baik, apakah ada yang bertanya dari Bapak-bapak, Ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dikoreksi sebelumnya Ustaz kalau saya salah. Mengenai perkembangan tafsir ini Ustaz, yang tadi dibilang Ustaz bahwa tafsir ini berkembang setelah sahabat tabi'in ya Ustaz ya kalau nggak salah. Nah maksud saya di Arab sendiri ada salah satu aliran yang di Arab itu bahwa tidak mengakui bukan hanya hadis dan Al-Quran saja yang di ini. Nah maksud saya perkembangan tafsir itu sendiri di Jazirah Arab itu tidak semuanya berarti Ustaz ya kalau gitu ya, karena di Arabnya sendiri salah satu contoh aja makam Nabi waktu itu akan dipindahkan waktu itu, berarti kan tidak yang tadi Ustaz bilang bahwa tidak memahami tafsir yang salah satu ayat dalam yang tadi itu wasilah itu, bahwa itu diharamkan untuk ziarah seperti itu gitu Ustaz. Terima kasih. Kalau saya tanya, kitab tafsir yang paling tua kitab apa? Kitab tafsir paling tua. Ternyata salah satu kitab tafsir yang paling tua berdasarkan riwayat, bercampur baur riwayat sahih dan dhaif, itu adalah kitab Imam At-Tabari, ahli fikih, ahli tafsir. Cuman mazhab Tabari ini hilang, nggak ada mengembangkannya. Dulu ahli fikih nih Pak. Kapan beliau lahir? Beliau lahir 838 Masehi atau 224 Hijrah. Jadi sesudah 200 tahun Nabi hijrah. Masih salaf. Nah, ada nggak zaman Nabi tafsir? Ada. Tafsir Ibnu Abbas. Di sini ada semua, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Mujahid, tafsir ini. Tapi belum tersistematis jadi ilmu, hanya lepas gitu aja kan. Yang membuat sistematis ya ulama tafsir. Dan ini pun namanya tafsir birriwayah, menafsirkan ayat dengan hadis, dengan riwayat perkataan sahabat. Belum ada namanya tafsir birra'yi. Yang kita sebutkan kemarin, wa'addu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair, persiapkanlah segala kekuatan yang kamu punya dan kuda-kuda ditambat. Ya kalau kita tafsirkan dengan riwayat, apa yang dimaksud kekuatan ya Rasul? Kekuatan adalah memanah. Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang paling kuat itu adalah memanah. Kalau begitu TNI Polri kita harus kita siapkan kuda dan kemampuan memanah supaya bisa berhadapan dengan negara-negara tetangga. Negara-negara yang mau menginvasi, termasuk melawan Belanda dengan kuda dan panah.
Benar nggak itu tafsirnya? Ya nggak benar lah. Belanda sudah pakai pistol, Yahudi sudah pakai bom nuklir, rudal, kita masih panah sama kuda. Nah, maka dibutuhkan tafsir birro'i, analisis akal. Tapi ro'i mah mudah, pakai ilmu. Scientific ilmu sekarang mengatakan yang paling kuat itu, yang membuat musuh turhibuna aduwakum adullah, yang membuat musuh takut dan musuh Allah dan musuh kamu takut adalah kekuatan. Yang membuat musuh Allah musuh kamu takut pada hari ini adalah nuklir. Kemampuan menguasai teknologi, jaringan, bisa meretas jaringan mereka. Itu takut mereka kan? Bisa kita padamkan sistem mereka, meretas, dihack, diretas, dimatikan jarak jauh sistemnya. Takutlah. Cina ditakuti Amerika kan itu, karena teknologinya. Coba Irak, mana takut Amerika? Dituduh ada teroris, diktator, dihabisin aja selesai. Gaddafi gitu juga, nggak ada takutnya, dihabisi selesai. Cina berani nggak dia? Nggak berani dia, Pak. Main-main sama Cina. Kenapa? Cina kuat sains teknologinya. Nah, itu yang buat mereka takut. Nah, ini tafsir birro'i namanya. Gitu, Pak. Jadi perkembangannya kita lihat sejarah. Buku tafsir itu yang paling tua itu salah satunya At-Tabari. Dan ternyata beliau hidupnya lahirnya aja tahun 224. Berarti ditulis abad ketiga, ya kan? Termasuk golongan salaf. Maka nanti ilmu itu gitu, ilmu tafsir abad ketiga. Kemudian ilmu hadis juga ilmu hadis sudah mulai ada, Imam Zuhri abad kedua, tapi nanti lebih lengkapnya abad ketiga keempat masuk Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, Imam Syafi'i itu ahli fikih. Nah, lebih tua Imam Syafi'i daripada Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari dalam hal ibadah nanti lebih banyak mengikut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i dianggap lebih faqih, menguasai hadis, menguasai fikih. Gitu kan? Dulu imam hadis itu ngikut ulama fikih. Sekarang ulama fikih maksa sekarang ulama hadis, ya ustaz ahli hadis maksa ulama fikih ngikut mereka. Enggak bisa lah. Zaman dulu aja ulama hadis ngikut ulama fikih, yang menyelamatkan ulama fikih, ulama hadis, ulama fikih. Itu sejarah, Pak. Harus paham kita, Bapak Ibu. Yang menyelamatkan ulama hadis di zaman tabi'in dan tabi'in ulama fikih. Bukan ulama hadis. Sekarang ulama hadis so hebat. Jago hadis, tapi so hebat dengan ulama fikih, ulama syariah. Ya. Akhirnya mereka ngaco. Banyak yang yang haram mereka halalkan, yang halal mereka halal. Banyak istinbat hukumnya salah. Maaf nih. Boleh menyusukan orang dewasa supaya jadi muhrim. Kan haram, Pak. Maaf lah, yang nyentuh aurat wanita bukan muhrim aja haram. Menyusui kok jadi boleh. Ini kan fikihnya fikih abal-abal namanya, Pak. Halal apa? Halal makan daging buaya. Daging buaya halal. Bayangkan, saking gak ngertinya fikih itu. Nabi kan sudah jelas binatang buas itu haram. Harimau apa? Buaya itu binatang buas. Binatang buas hidup di dua alam, di laut, di air. Haram lagi. Baca fikih halal haram Yusuf Qardawi. Hadis itu jelas. Binatang yang hidup di dua alam haram dimakan. Itu ciri-ciri binatang haram. Buaya dihalalkan sama mereka. Mamanya lagi ya. Onani bulan puasa tidak membatalin puasa. Ini bego enggak itu? Bego, Pak. Kenapa? Maaf nih, saya jelasin hukum fikihnya. Ini hukum. Ibu haid boleh enggak puasa? Boleh enggak puasa? Haram puasa. Kenapa? Hadas besar. Bapak campur sama istrinya, keluar spermanya, batal nggak puasa? Batal. Kenapa? Karena junub hadas besar. Hadas besar itu membatalkan puasa. Bagaimana orang yang onani hadas besar tidak batal puasanya? Bego enggak? Maaf tuh, saya tegas di situ. Kok bisa nggak batal? Fikih apa itu? Kan sudah jelas-jelas hadas besar batalin puasa. Orang haid nggak boleh puasa. Kenapa? Hadas besar haram puasa.
Orang junub zaman Nabi junub batal puasanya kan. Ini onani nggak batal puasa. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang cemana lah kita sebut. Ini kurang fakih namanya Pak. Karena nggak dipahami imam mazhab metodologi hukum itu. Asik ke Quran, cek Quran hadis, metodologi memahami hukum dari Quran hadis itu tidak dipahami dengan baik. Akhirnya banyak fatwa-fatwa hukum yang nyeleneh, nggak masuk ke logika kita, ya merusak jadinya ya. Yang kasihan kan umat-umat awam ini nggak paham apa-apa gitu kan Pak. Puasa takut kita puasa onani pula dia. Siapa tanggung jawab? Yang buat fatwa itulah. Rasakan aja nanti di akhirat menghalalkan onani bulan puasa. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya gitu Pak ya. Jadi saya melihat dalam sejarah, maka kalau kita bicara sejak ilmu kalam, ada sejarah perkembangan ilmu kalam, Imam Asy'ari, aliran-aliran kalam, ilmu tauhid, sejarah fikih, ada perkembangan fikih, usul fikih, ada sejarahnya. Sejarah hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, ada sejarah perkembangan ilmu hadis. Bicara tafsir, ada sejarah perkembangan ilmu tafsir. Jadi semuanya berkembang di zaman tabi'in terus. Cikal bakalnya ilmunya sudah ada zaman Nabi dan sahabat. Tapi ditulis secara sistematis itu semuanya masa tabi'in. Termasuk ilmu kalam itu Imam Asy'ari itu termasuk murid Imam Ahmad bin Hambal bersanad. Jadi Imam fikih dulu yang awal cikal bakalnya memang ilmu politik kan. Muawiyah dengan Abi Sufyan pecah, muncul Syiah, muncul Sunni, politik. Ya. Kemudian masuk ke fase perbincangan dosa, masuk ke fase nanti ilmu fikih. Ya, kemudian nanti masuk ilmu hadis Bukhari. Nah, setelah itu nanti masuk Imam Asy'ari, ilmu kalam. Itu mendekat-dekati. Nah, ilmu kalam ini membahas peperangan antara Muawiyah dengan Abu Sufyan ini, siapa yang Muawiyah dan Ali ini siapa yang kafir, siapa yang ini saling mengkafirkan. Muncullah ilmu teologi Islam, ilmu kalam. Dan ini dituliskan Harun Nasution dalam Islam ditinjau berbagai aspek. Untuk orang UIN ditulisnya dulu bukunya itu. Ada 2 jilid, itu ada sejarahnya untuk membantu. Islam ditinjau dari berbagai aspek. Aspek ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kapan lahirnya? Sama. Ya, imam besarnya siapa? Ja'far Shadiq. Imam paling tuanya siapa? Ya Abu Bakar, Rasulullah. Cikal bakalnya. Ya, Imam Ali. Maka tarikat Alawiyun bersambung ke Imam Ali. Tarikat Naqsabandi bersambung ke Abu Bakar, Salman Al-Farisi. Tarikat Uwais Al-Qarni ke Umar, Uwaisi Umari. Nah, bersambung ke Uwais Al-Qarni, Umar. Nah, nanti dipatenkannya, dirincikannya di masa tabi'in itu, di masa Imam Junaidi Al-Baghdadi, nah, dan seterusnya. Termasuk di masa Imam Hasan Al-Basri, mulai nanti dirinci. Jadi gitu. Jangan kita anggap tasawuf enggak dari Islam. Ya, nanti dibilang orang ilmu hadis pun enggak dari Islam, enggak ada dalam sunnah itu. Ya di soya sama aja nanti Pak akhirnya kan. Ini orang enggak belajar rinci ilmu-ilmu keislaman. Dan alhamdulillah kita kalau di UIN itu diajarkan semua ilmunya. Paling enggak masyarakatnya itu mahasiswanya mengerti dia dasar-dasar ilmu agama itu ya. Apalagi di Islamic Studies-nya ya. Oke, saya kira itu aja ya, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teruslah belajar, jangan berhenti karena ilmu itu sangat banyak sekali ya. Karena ilmu sifat Allah dan Allah menurunkan ilmu terus-menerus tanpa henti. Sehingga peradaban bisa bergerak karena bergeraknya ilmu, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dari dulu sampai sekarang ilmu pengetahuan cukup banyak berkembangnya dan tidak pernah berhenti. Demikian juga ijtihad ulama, ijtihad fikih, usul fikih banyak sekali yang berkembang. Dulu tidak ada polisi tidur, sekarang ada polisi tidur. Apa hukumnya? Dulu tidak ada band, sekarang sudah ada band. Apa hukum menggunakan band dalam musik? Dulu tidak ada menahan haid waktu kita haji umrah. Kalau kita mau haji umrah kan disuntik supaya haid kita tertahan. Zaman sinitis. Dulu nggak ada zaman Nabi dan sahabat sinitis itu. Sekarang sudah ada. Dulu tidak ada KB, yang mendekati model KB ada, tapi sekarang sudah ada.
Dulu tidak ada euthanasia, sekarang ada. Banyak yang ada sekarang, tidak ada zaman masa lalu yang membutuhkan jawaban-jawaban hukum. Dan ketika Allah sudah menurunkan ayat bahwa agama sempurna, maka tidak ada lagi perubahan pokok-pokok agama. Yang ada perkembangan-perkembangannya, yang puruk-puruknya kita jawab dengan kaedah-kaedah pokok agama yang sudah Allah gariskan dan Rasul gariskan. Bagaimana cara berhukum, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, hari ini ku sempurnakan agamamu. Sempurna itu bukan berarti syariat Nabi Musa tidak sempurna, syariat Adam tidak sempurna, enggak boleh. Enggak boleh kita mengatakan syariat Allah tidak sempurna. Syariat Nabi Adam sempurna untuk zamannya. Syariat Nabi Musa sempurna untuk zamannya. Syariat Nabi Isa sempurna untuk zamannya. Syariat Muhammad sempurna untuk seluruh zaman. Nah, semua ini sempurna. Ya, yang dimaksud sempurna di situ adalah tidak ada lagi perubahan syariat. Sudah dibakukan. Ini dia. Yang ada perkembangannya, ijtihad baru. Ya, yang pokok-pokok nggak boleh lagi dirubah. Kalau dulu di zaman nabi-nabi dulu, kita kalau sholat nggak boleh di rumah. Kullahu masjid. Kata Nabi, aku diberikan Allah seluruh kullul ardi ini bisa jadi masjid. Boleh sujud sholat di rumah, boleh di masjid. Zaman Nabi Musa, sholatnya harus di mihrab Nabi Musa. Zaman Nabi Nuh harus di mihrab Nabi Nuh. Nggak boleh tempat lain, haram. Ya harus di mihrab nabinya masing-masing. Ya. Tapi zaman Nabi Muhammad dimudahkan, semua tempat bisa dijadikan tempat sujud. Itu kelebihan Nabi. Jadi berubah-ubah syariat dulu, berubah-ubah. Nah setelah Nabi datang, perubahan itu tidak ada lagi. Yang ada perkembangan itu kan yang puruk, yang cabang-cabang. Maka ketika ada ilham tadi itu kan cabang, ilmu cabang, bukan ilmu pokok, ya kan? Kalau ilmu pokok itu merusak tauhid, nggak boleh. Nah, kalau ada mengatakan Allah mewakilkan pada dirinya seorang makhluk untuk disembah, itu ilmu pokok. Kalau ada ilham begitu itu dari setan, bukan ilham. Tapi kalau yang seperti tadi masih bisa kita pahami kemungkinan itu ilham, karena tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena dia hanya mengasih informasi, catatan musibah itu hanya diturunkan Allah di Rabu terakhir. Dan ketika diturunkan itu kita boleh sholat hajat. Sama dengan hikmah hari-hari. Hari Musa dimenangkan Allah, hari Asyura, maka Nabi puasa. Ya kan? Ada hari bulan Ramadan, hari itu ada yang hari yang memang dimuliakan Allah waktu itu. Hari Adam diciptakan, hari Adam dikeluarkan dari sorga, hari iblis dikeluarkan dari sorga. Itu ada hari-harinya kan? Semuanya. Kalau kita belajar hikmah hari-hari, semuanya ada hikmahnya. Dan ketika terjadi ilham seperti itu, ya biarkan sajalah. Namanya ilham berlaku untuk dirinya. Jangan kita tuduh dia syirik. Ya, kalau mau diamalkan, percaya silakan. Kalau enggak. Karena ilham sama dengan fatwa. Ketika ulama berfatwa, boleh enggak kita amalkan? Boleh. Karena fatwa itu sebenarnya tidak mengikat kalau kita menganggap itu tidak kuat. Kecuali kita minta fatwa. Bagaimana gini-gini? Saya gini. Kemudian dikasih hukumnya. Nah, wajib kita amalkan, mengikat diri kita. Tapi kalau ada ulama berfatwa begini, itu tidak mengikat. Ada mengatakan halal daging buaya itu enggak mengikat, ya. Kecuali orang mengikatkan diri ke situ. Sebenarnya enggak mengikat. Kita enggak boleh mengikuti yang salah. Pada hakikatnya begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung doa pakai. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li ulama'ina wali umara'ina wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك إماما عادلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة وولدا صالح ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tadahkan tangan kami menghadap-Mu ya Allah. Kami hadapkan wajah hati kami kepada wajah-Mu yang maha agung, yang pengasih penyayang ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb. Ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami, keluarga kami, anak istri kami ya Rahman. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala sifat-sifat yang tercela. Bersihkan hati kami ya Rahim. Jadikan kami sebenar-benar hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu. Berikan kami yang terbaik yang Kau berikan kepada orang-orang soleh ya Rahman. Iftah qulubana futuhal arifin. Bukakan pintu mata hati kami ya Allah, sehingga kami bisa bertauhid, berakidah, memahami-Mu ya Allah, bermakrifat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakrifat, mengenali-Mu ya Arhamar Rahimin. Istiqamahkan kami dalam keimanan, ketakwaan, kebaikan ya Rahman. Bimbing kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kami hidayah terus menerus ya Allah. Bimbinglah perjalanan hidup kami ya Allah. Wala tuzigh qalbana ba'da idh hadaitana. Jangan sesatkan kami ya Rabb setelah Engkau beri kami hidayah, petunjuk ya Rahman. Ikhtam ya Allah, ikhtam lana ya Allah bi husnil khatimah. Kalau usia kami telah sempurna di bumi ini ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggil kami dalam keadaan hati kami rindu berjumpa kepadamu, hati kami mencintai-Mu, hati kami munajat kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami beramal soleh, berbuat baik ya Arhamar Rahimin. Dalam keadaan hati kami bersih, sehingga kami kembali kepadamu dalam keadaan qalbun salim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pagi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.